Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Dalam sapaan damai sejahtera Senin 11 September 2023, kita akan melanjutkan perenungan Mazmur dengan membahas Mazmur pujian. Mari kita bersama memohon dengan doa agar Roh Kudus menjelaskan kesaksian pemazmur dan kita dapat mengucap syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Bapa, hari ini kami ingin mempelajari kebenaran firman-Mu melalui kesaksian pemazmur yang mengalami pertolongan Tuhan dan menyatakan rasa syukurnya dengan menuliskan mazmur pujian. Terangilah hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 103. Kiranya kita dapat membaca keseluruhan Mazmur ini, dan secara khusus saya akan membacakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Mazmur pujian mudah dikenali karena dipenuhi dengan kata-kata sukacita yang ditujukan kepada Tuhan. Pemazmur mengutarakan perasaannya dengan penuh sukacita atas kebaikan Tuhan. Dan melalui pujiannya pemazmur menyadari akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Struktur umum dari mazmur pujian ini ada 3, yaitu panggilan untuk memuji Tuhan, alasan mengapa memuji Tuhan, dan ajakan untuk memuji Tuhan. Panggilan untuk menyembah Tuhan biasanya dimulai dengan panggilan kepada diri sendiri untuk memuji Tuhan. Dan setelah itu disusul dengan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang lain yang percaya kepada Allah. Kata-kata yang sering dipakai adalah sebuah perintah, pujilah Tuhan. Atau di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata haleluya. Misalnya di dalam Mazmur 113 ayat yang pertama, di sana pemazmur menyebut haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Ada juga yang menggunakan pernyataan sederhana dari pemazmur bahwa dia ingin mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Misalnya di dalam Mazmur 92 ayat yang kedua, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Yang kedua adalah alasan mengapa Tuhan itu patut dipuji. Pujian kepada Tuhan tidaklah asal, bukan sesuatu yang abstrak atau tanpa sebab ikut-ikutan saja. Jika kita mengingat kasih maupun karya Tuhan dalam hidup kita, maka kita tentu sepakat bahwa Ia sudah berbuat sesuatu dalam kehidupan kita secara pribadi. Demikian juga Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan seluruh umat-Nya. Ada kuasa dan kekuatan yang membuat kita memuji. Jika kita ingat secara jelas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, maka kita pun akan dengan mudah, dengan penuh kekuatan dan keyakinan untuk memuji Tuhan. Sehingga biasanya ada kata di dalam bahasa Ibrani, ki, yang artinya sebab. Ini menjadi referensi bagi pemazmur yang membuatnya bisa menaikkan mazmur pujian. Mazmur pujian itu bisa dibagi lagi berdasarkan alasan pujian yang disampaikan. Misalnya, Tuhan dipuji sebagai pencipta semesta, sebagai pelindung dan pemelihara Israel, Tuhan atas sejarah, atau Tuhan yang merupakan Raja. Selain alasan personal, sebagai pengalaman pribadi pemazmur, biasanya ada alasan penting mengapa pemazmur memuji Tuhan, yaitu karena Tuhan sudah menyelamatkan Israel
dari kesusahan, kesulitan. Ia telah menebus Israel dari musuh-musuhnya. Bagian yang ketiga adalah ajakan kepada orang lain untuk memuji Tuhan. Ajakan ini sebenarnya punya makna yang mendalam. Karena pemazmur bukan hanya ingin mengajak orang lain untuk menyanyi atau membacakan mazmur yang dia tulis. Tetapi pemazmur mengajak orang-orang untuk berefleksi, mengingat dan menyadari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup orang tersebut. Insight inilah yang kemudian membuat orang mampu bersyukur untuk memuji Tuhan. Mazmur 103 yang kita baca hari ini merupakan salah satu contoh dari mazmur pujian yang digubah oleh Daud, yang memuat ungkapan pengalaman pribadi serta keyakinan kepada Allah yang penuh dengan cinta kasih. Ada beberapa lagu rohani yang terinspirasi dari Mazmur 103 ini. Misalnya lagu Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Atau lagu Sejauh Timur dari Barat, lagu Bless the Lord, lagu Sing to the Lord and Praise Him. Dalam Mazmur 103, Daud menyerukan kepada umat untuk ikut memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin, dengan mengingat segala kebaikannya. Ada latar belakang yang membuat pemazmur mengajak bangsa Israel memuji Tuhan, yaitu pembebasan yang Tuhan kerjakan atas krisis atau kesulitan hidup. Baik Daud secara pribadi maupun Israel sebagai bangsa, ada anugerah dan berkat yang telah mereka terima dari Allah. Ada pengalaman pribadi Daud bersama Tuhan, khususnya ketika ia mengingat belas kasih Allah dan pengampunan dosa yang telah diterimanya. Daud juga mengajak bangsa Israel mengingat bagaimana Tuhan menyertai mereka pada zaman Musa, di dalam kehidupan Musa, serta penyertaan Allah yang dialami oleh bangsa Israel di masa yang lalu. Mazmur 103 menegaskan bahwa mendengarkan firman dan berpegang pada perintah Allah merupakan kewajiban dari orang percaya. Dengan demikian mereka akan terus mengalami kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dalam Mazmur ini Daud bukan hanya mau mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuninya, tetapi dia juga menyaksikan bahwa Tuhan juga mau mengampuni kita. Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakit Daud, dia juga mau mengatakan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan penyakit kita. Mazmur ini pertama-tama mengajak kita untuk mengingat bagaimana Tuhan mengampuni dan menyembuhkan kita di masa lalu. Dan seharusnya kita mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan. Ungkapan syukur ini yang akan membuat kita tetap memiliki pengharapan untuk menghadapi tantangan yang baru di depan kita. Tuhan bukan hanya mampu mengampuni kita, tetapi Tuhan juga membawa kita kepada satu perubahan hidup. Karena itu dia mengisi hasrat kita untuk tidak lagi berbuat dosa atau tinggal di dalam dosa. Melainkan kita diisi untuk keinginan-keinginan berbuat kebaikan. Kita mengalami pembaruan dan kekuatan baru. Ayat kelima menyebut bahwa dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saat memasuki usia yang ke-40 tahun, paruh burung Raja Wali itu bengkok, sangat panjang sehingga mencapai leher, sehingga burung Raja Wali susah makan atau berburu mangsa. Cakar-cakarnya tidak lagi setajam dulu, dan bulu-bulunya yang begitu tebal yang membuat dia sulit untuk terbang tinggi. Tapi dia punya dua pilihan, apakah dia akan tetap diam dan menunggu mati di usia 40, atau dia akan melakukan transformasi, sehingga dia bisa mencapai umur 70 tahun. Dan kalau dia memilih transformasi, maka ada hal yang harus dia lakukan. Dia harus terbang ke satu tempat yang tinggi, menyepi di sana. Dan dia mulai melepaskan paruhnya. Kemudian setelah itu, dengan cara mematuk-matukan paruhnya, sampai akhirnya paruh itu terlepas. Dan kemudian paruh yang baru akan muncul. Dan dia mulai mencabuti bulu-bulunya. Dan satu persatu kuku-kukunya yang sudah tidak lagi tajam, itu kemudian ditanggalkan.
sampai kemudian bulu-bulu yang lama, yang tebal itu, dan sudah habis karena dicabuti, muncul bulu-bulu yang baru. Dengan demikian dia mampu kembali terbang tinggi di angkasa, bahkan mampu menerkam mangsa dengan gagah. Maukah kita mengalami kuasa pujian? Kiranya kesaksian pemazmur itu menghidupkan kembali semangat kita. Dan hidup kita itu menjadi kumpulan mazmur pujian. Karena kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah penyelamat kami, bangkitkanlah hidup kami dengan mazmur pujian. Jangan biarkan kami terpuruk dan kandas oleh tiap persoalan yang menerpa dan membiarkan janjimu direbut oleh iblis. Buatlah kami tidak lagi menangisi kekalahan kami, namun dibangkitkan oleh karena mazmur pujian yang menyegarkan hidup kami kembali. Meyakini akan pertolongan Tuhan dan hidup yang dibawa kepada kemenangan oleh karena Engkau menyertai kami. Sehingga kami semua bisa mengalami kehidupan yang baru yang diubahkan oleh Allah. Semua ini kami alaskan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.